Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Daryanto dengan NIM 201010002 kelas S1 TT8A. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi tugas besar mengenai praktikum fisika dengan modul 4, yaitu muatan dan medan listrik. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan cita-cita saya, yaitu bisa meluluskan kuliah tepat waktu dan mendapatkan indeks prestasi kumulatif yang memuaskan, serta dapat menjadi seorang insinyur dalam bidang teknik telekomunikasi yang handal serta berguna bagi masyarakat maupun negara. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan saya pada kali ini, yaitu muatan dan medan listrik modul 4 fisika. Oke. Yang pertama, muatan dan medan listrik. Langsung masuk ke dalam dasar teori. Apa sih medan listrik itu? Nah, medan listrik merupakan daerah atau ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan lainnya diletakkan pada daerah itu, maka mengalami gaya elektrostatis atau disebut juga dengan gaya Coulomb. Oke. Adapun untuk rumus kuat medan listrik sendiri, yaitu besarnya kuat medan listrik yang dilambangkan dengan E yang dihasilkan oleh Q atau muatan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya Coulomb atau F yang bekerja pada muatan uji Q. Dengan besarnya muatan uji tersebut secara matematis, kuat medan listrik dirumuskan E sama dengan K per R kuadrat, dengan keterangan E yaitu kuat medan listrik atau Newton per Coulomb, F yaitu gaya listrik atau gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan Q adalah besar muatan uji atau Coulomb. Nah, adapun untuk ciri-ciri medan listrik sendiri, yaitu yang pertama, garis gaya listrik muatan positif selalu mengarah keluar, sedangkan untuk muatan negatif itu arahnya selalu ke dalam. Yang kedua yaitu muatan berlawanan akan tarik menarik, sedangkan untuk muatan jenis akan tolak menolak. Masuk yang ketiga, untuk garis gaya listrik tidak pernah saling berpotongan. Dan yang keempat, semakin tinggi kerapatan garis, maka semakin kuat medan listriknya. Nah, sekarang untuk metode percobaan yang akan saya gunakan yaitu menggunakan website PET simulation, yaitu Chart and Fields, dengan melakukan pengukuran yang telah ditentukan dan sesuai aturan agar mendapatkan hasil data yang dibutuhkan. Nah, untuk hasil datanya sendiri seperti apa? Nah, di sini saya di tabel yang pertama itu menggunakan uji muatan positif dan negatif. Oke, langsung saja masuk ke dalam simulasinya. Chart and Field ya. Untuk muatan positif, untuk muatan ujinya atau sensornya yaitu di sebelah kanan ya. Untuk keterangan sebesar, untuk jarak maksud saya 200 cm. 200 cm, kita berarti 4 kotak dari sini. Nah, sini kita ukur pakai penggaris. Ini kurang lebih 200 cm. Nah, besar untuk muatan ujinya yaitu 0 dengan kekuatan medan listriknya yaitu 2,26. Nah, untuk yang kedua yaitu muatan negatif, kita ganti yang ini dengan yang negatif. Nah, untuk muatan yang negatif itu dilakukan di sebelah kiri ya. Berarti sensornya kita menggunakan yang sebelah kiri. Seperti ini.
1 2 3 4 ya, sini berarti. Oke, dengan kekuatan uji medan yaitu 2,28 V/M. Oke, untuk tabel yang kedua, masuk tabel yang kedua. Nah, untuk masuk tabel yang kedua itu untuk pengukuran besar muatan E atau medan listrik dengan muatan yang berbeda jenis gitu ya. Oke, masuk saja ke simulasinya. Dari kiri A, berarti untuk kiri A itu muatan yang positif gitu. Saya menggunakan muatan yang positif. Ganti terlebih dahulu, ini muatan positif. Ini posisinya berarti 100 cm gitu ya. Berarti seperti ini. Ya, kita ukur pakai penggaris ya, kurang lebih 100 cm ya, atau 1 meter. Nah, di sebelah sini itu menghasilkan besar muatan uji yaitu 8,05 V/M ya, kurang lebih untuk simulasi yang modul sebelumnya itu 8,64, selisih sedikit gitu ya. Untuk errornya, perbandingan errornya 0,09 akan saya sampaikan nanti untuk hasil perhitungan. Kemudian untuk yang ini uji selanjutnya itu 200 dari kiri A, berarti nambah 2 langkah lagi seperti ini ya. Pakai penggaris untuk mengukur ya, kurang lebih 200 cm atau 2 meter dengan kekuatan 2,2 V/M ya, sekitar 2 V/M. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari 300 kiri A, kurang lebih caranya sama seperti yang tadi, saja masuk yang kanan B atau muatan yang negatif. Berarti untuk yang muatan B berarti sebesar 100 kanan B ya, ini ya. Misal kita taruh sini, kita taruh di sebelah kanan 100, berarti sini. Nah, kita ukur pakai penggaris. Ya, kurang lebih panjangnya 100 cm gitu, dengan kekuatan medan ujinya yaitu 8,73 V/M. Seperti inilah, 8,64, selisih sedikit dengan percobaan yang sebelumnya dengan kekuatan errornya 0,03. Oke, selanjutnya untuk yang kedua itu 200 cm dari kanan B, kita ukur 200 cm, tambah 2 langkah seperti ini ya. Kita ukur menggunakan penggaris. Lebih 200 cm seperti ini, dengan kekuatan medannya yaitu 2,29 V/M. Oke, untuk langsung masuk tabel yang ketiga yaitu untuk pengukuran muatan F untuk berbagai variasi jarak muatan yang sejenis. Berarti itu jaraknya yang divariasikan gitu ya. Langsung saja untuk percobaannya. Menggunakan muatan yang sejenis. Untuk muatan yang A atau positif seperti ini ya.
Untuk kedua jarak muatan diketahui untuk yang ketiga sebesar 4 meter, berarti 8 kotak gitu ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, kurang lebih seperti ini ya. Atau untuk lebih tepatnya kita menggunakan baris 8 kotak, berarti 4 meter gitu ya. Ya, 400 cm. Kurang lebih seperti ini ya. Diletakkan 100 dari kiri A, muatan sensornya 100 dari kiri A, berarti seperti ini. Menghasilkan kekuatan medan 9,23 ya, mendekati 9,56 atau dengan modul yang sebelumnya. Untuk arah medannya yaitu ke kiri, ini ke kiri ya arahnya. Errornya nanti akan saya jelaskan ke belakangnya. Untuk yang sebelumnya kita melompat untuk langsung ya ke percobaan yang ini ke-7 untuk mempersingkat waktu. 100 kanan B gitu ya, 100 kanan B berarti sebelah sini. Untuk hasilnya kekuatan medannya 9,38 ppm dengan arah medannya ke kanan ya, seperti ini. 9,28 arah medannya ke kanan. Oke. Untuk hasil datanya garis besar seperti itu. Selanjutnya untuk kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu yang pertama, dua muatan jenis akan saling telak menolak yang telah saya paparkan tadi, dan untuk muatan yang berbeda jenis akan saling tarik menarik. Nah, untuk yang kedua, semakin kecil jarak antara sensor dan muatan yang diuji, maka semakin besar medan yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Untuk yang ketiga, arah dari sensor bergantung pada letak dan jenis yang diujikan. Nah, untuk yang kesimpulan terakhir yang keempat, semakin dekat nilai simulasi dan nilai sebenarnya, semakin kecil error yang dihasilkan. Nah, untuk penerapan medan listrik dalam kehidupan sehari-hari, menurut pengetahuan saya itu kita ambil dari penangkal petir yang ada di gedung-gedung tinggi. Nah, dari penangkal petir tersebut kita dapat mengetahui bahwa ujung dari penangkal petir tersebut digunakan untuk merambatkan suatu aliran listrik yang digunakan untuk yang ditancapkan ke dalam tanah, sehingga secara otomatis penangkal tersebut merupakan suatu konduktor yang memiliki muatan dan medan listrik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Manjada wajada, siapa yang belum syukur maka ia akan berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.